Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini Jumat 15 Maret 2024. Kita ucapkan buat teman-teman yang hari ini sudah mulai menjalankan tugas, menjalankan rutinitas harian, kita ucapkan selamat bekerja dan semoga semuanya berjalan dengan baik. Teman-teman Wijaya Trading yang berbahagia, pagi hari ini kita akan mereview satu hari kemarin, kemudian kita akan petakan untuk satu hari ke depan, di mana kira-kira titik entry yang terbaik di XAU USD khususnya. Kemudian setelah itu nanti kita susul dengan di pound sterling, euro, dan bitcoin ya. Namun sebelum saya lanjutkan, tidak lupa kita ingatkan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya. Bagi teman-teman yang merasa video ini nanti bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain yang bisa membantu, setidaknya bisa memberikan pertimbangan jika nanti mau menganalisa ya. Dengan notifikasi setiap ada video kami yang terbaru, teman-teman akan langsung mendapatkan informasinya. Baik, diawali dengan XAU USD, kita akan analisakan satu hari kemarin dengan mappingnya seperti ini, karena arahnya akan lebih condong ke atas, maka kita gambarkan dulu trennya seperti ini ya. Tentu bukan serta-merta dia akan bekerja, dia akan berjalan dengan baik mapping ini ya, harus mempertimbangkan berbagai syarat. Syarat yang pertama tentu mampu menembus level psikologis yang kemarin atau mampu ditutup di atasnya. Itu kenapa kita menempatkan posisi buy di 2181 ya, cukup jauh dari running kemarin ya. Kemudian kita lebih memprioritaskan posisi sell dan kita letakkan tidak terlalu jauh dari titik entry-nya, karena memang kita lihat dari sisi time frame yang lebih besar ini berpeluang akan terkoreksi kembali, sehingga kita menempatkan posisi sell lebih dekat dari running area. Kita tandai di area warna orange ini untuk area uji. Jika nanti ditutup di bawah, maka kemungkinan terbesar akan berlanjut ke bawah ya. Artinya jika ini ditutup di bawah, kemudian kalaupun dia melawan dengan naik masih berada di area orange ini, maka kemungkinan masih akan kembali turun. Nah, kita menempatkan posisi sell itu di 2171.38 bukan tanpa alasan ya, tentu dengan pertimbangan. Kemudian kita akan perkirakan akan terkoreksi setelah dia break di sini, akan terkoreksi kecil ya. Ternyata kalau kita lihat ini persis dia koreksinya tidak terlalu jauh yang kita perkirakan, koreksi kecil kemudian kembali turun lagi dan hampir-hampir sesuai ya, hampir-hampir sesuai, hanya sampai di sini selesai. Targetnya di 2165, yang kedua di 2159. Dan semuanya berjalan dengan baik, bahkan di titik jenuhnya pun selesai di titik jenuh ini kemudian memantul kembali. Maka dari ini kesimpulan yang kita dapatkan kemarin adalah posisi sell kita mendapatkan maksimumnya, tidak ada sedikit pun pergerakan bullish yang signifikan di sana ya. Posisi buy yang awalnya kita rencanakan ini masih jauh dari pergerakan naiknya. Kemudian yang kedua untuk Euro USD. Euro USD kita perkirakan, kalau euronya kita perkirakan sudah akan jatuh, jadi tidak ada
garis ke atas sama sekali ya, karena kita perkirakan betul-betul euro ini akan bergerak turun. Kita tempatkan di selnya 1.09419 ya, sama dengan yang tadi di XAU. Kita perkirakan ketika dia turun akan terkoreksi kecil, setelah itu akan bergerak turun lagi. Dan ini kalau kita lihat dia turun juga mendekati area yang sama, kemudian koreksi kecil dan turun lagi. Area target di 1.09296 ini tercapai dengan baik ya, tanpa ada perlawanan yang signifikan, bahkan tidak ada petunjuk untuk berbalik, sehingga kecenderungan bergerak turun masih sangat potensial. Kita tempatkan target yang kedua di 1.09158, maksimum berada di area supportnya, dan ini kalau kita hitung sudah maksimum ya, target sudah maksimum untuk ukuran Euro USD ya. Kalaupun dia masih lebih ke bawah ya, mungkin kita cukup sampai di sini ya, karena kita tidak memberikan area jenuhnya, yang ada adalah targetnya, intinya akan bergerak ke bawah saja. Kalaupun dia lebih panjang ya biarkan untuk orang lain ya, kita cukup dengan target yang sudah kita rencanakan ya. Di Euro USD kita dapat maksimum ya, sementara di pound sterling kita kena di SL-nya di sini ya, SL-nya kena, kemudian kita recovery di sini ya, kita recovery di 100-an ya, di kisaran 1.28009 atau berada di area resisten, dan sampai di atas kita pastikan bisa kembali menutup kerugian. Demikian juga untuk yang buy-nya, ketika tersentuh kemudian kita recovery di 100 di kisaran 1.28021 atau berada di supportnya di sini ya. Berada di supportnya di sini untuk area recovery-nya, dan untuk exit-nya tentu perhitungan kita sudah harus lebih dari cukup ya, antara risk dan reward-nya. Nah, sekalipun bergerak hanya sampai di target ini misalnya, tetap saja bisa mengembalikan kondisi kerugian yang pertama atau kerugian yang di posisi buy-nya. Maksimal kita perkirakan ya di area level psikologisnya, target yang kedua dilewati dan area psikologisnya betul-betul disentuh dan kembali ya. Maka di pound sterling ini ya, kita ada recovery dan tentu kita bisa mengembalikan posisinya. Yang terakhir kita di Bitcoin ya. Di Bitcoin kalau kita amati pergerakan Bitcoin juga sama sebenarnya, mengarah ke bawah dengan dua pantulan di sana, dengan dua puncak di sana, maka berpeluang akan terkoreksi dan kembali turun. Kita perkirakan targetnya di 69987.06 ya. Kalau kita cermati ini target itu tercapai dan sampai di level psikologisnya juga. Sementara di posisi naiknya kita menempatkan posisi buy-nya di 73898 ya. Sementara ketika dia naik itu di 73865, sehingga masih cukup space untuk tidak tersentuh di sana. Kita bisa dapatkan maksimumnya, namun perlu juga ini waktu ya, sampai di sana cukup panjang juga. Ada koreksi-koreksi ini, mungkin ada sebagian yang kemarin ditanyakan ketika ada rejeksi kemudian ada hijau apakah akan bergerak naik, itu yang banyak ditanyakan kemarin. Kemudian kita sampaikan sudah selesai dulu, karena ini juga sudah ada perubahan warna dari rejeksi, maka kalau menurut tanda ini akan berpeluang naik ya. Tentunya ketika kita entry buy, saya sampaikan di atas level psikologisnya atau di atas sumbunya hijau, sehingga aman ya. Ketika kita menempatkan posisi buy tidak tersentuh, akhirnya kembali lagi ya. Baik, ini untuk evaluasinya. Kita lanjutkan lagi untuk memetakan untuk satu hari ke depan. Hari ini kita lihat pergerakan sudah mulai menghijau kembali. Kita akan coba melihat nanti ya, apakah
kekuatan bullish ini mampu menembus resisten atau sebaliknya. Kita uji dulu di area di sini ya, ada level psikologis yang kemarin kita uji dulu di sini. Kemudian nanti kita juga akan ukur apakah akan kuat menembus area retracement-nya atau tidak. Nanti kita akan cek juga. Yang jelas posisi sekarang sudah mau mengarah ke atas ya. Jadi kita nanti akan seperti ini, kita ukur seperti ini. Kita lihat di area retracement akan memantul seperti ini, menguji supportnya apakah nanti menembus atau tidak. Kita akan nanti uji, dan jika tidak mampu maka akan kembali naik ya, akan kembali lagi naik sampai di sana. Sehingga fokus karena dia akan bergerak naik, kita tempatkan posisi buy-nya agak menjauh di 2166 ya. Kita tempatkan posisi buy-nya di 2166. Buy-nya di 2166.87. 2166.87. Kemudian kita perkirakan nanti targetnya di mana, kemudian kita tandai ya. Oke, kita tandai seperti ini untuk buy-nya di 2168.87. Target yang terdekat kita tempatkan di 2172 ya. Kita ambil yang lebih dekat, yang potensinya lebih besar. Target yang pertama di 2172.66. Jika kondisi ini masih kuat, tidak ada tanda-tanda turun sama sekali, momentum bullish masih kuat, kita akan targetkan berikutnya di 2179.62. Ini kisarannya di 600-an ya. Oh, 700. Kita turunkan sedikit ya. Oke, untuk target yang kedua kita sesuaikan di 2179.04 ya. Kita ubah poinnya. Kemudian target yang ketiga ya, target yang ketiga, bukan target yang ketiga, ini kita tempatkan untuk area jenuhnya saja ya, di area jenuh. Area jenuh beli kita tempatkan di 2184. Oke, kita tandai area jenuh ini dengan warna yang berbeda sebagai bentuk kehati-hatian ya, di 2184. Oke, sementara untuk di area yang berbalik ya, area di bawah ya, kita tandai jika nanti di area ini ya, di 2165 tidak mampu ditembus dengan baik, atau setidaknya area retracement tidak bisa ditembus 2168 ini, tidak bisa di break atau tidak bisa ditutup di atasnya, maka kemungkinan akan memantul ke bawah. Sehingga ketika memantul nanti kita akan simulasikan begini, kemudian akan terkoreksi kecil dan pada akhirnya akan kembali turun. Nah, kita menempatkan posisi sell-nya di sini 2160. Ini kita tempatkan untuk sell-nya di 2160.06. Kemudian nanti targetnya kita akan coba uji ya.
Oke, yang pertama kita targetkan untuk selnya di 2153. Target pertama di 2153.55. Kemudian yang kedua kita tempatkan di 2146. Target yang kedua di 2146.94. Kita uji dulu, jangan sampai terlalu over ya, kita ambil yang realistis saja. Oke, masih cukup untuk target yang kedua. Kemudian area jenuh jual kita perkirakan akan maksimum di sini. Kita perkirakan maksimum di 21 terlalu jauh ya. Oke, kita coba lihat. Kita ambil kondisi yang maksimumnya ya. Oke, masih cukup. Area jenuh kita tempatkan di 2134. Area jenuh jual di 2134. Ya, apa parameternya? Ya, silakan nanti diamati saja. Kita menggunakan level support yang terdekat. Oke, ini yang bisa kita sampaikan dulu ya untuk area jenuhnya di 2134. Saya tarik agak ke atas biar untuk entry pointnya lebih terlihat jelas di sana. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan hari ini maksimum profit kita. Sekali lagi saya ingatkan, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Mudah-mudahan juga nanti bisa segera dapat profit yang maksimumnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.